Tangzu atau yang dulu dikenal dengan T-Force mengeluarkan IM dengan harga sekitar $35 atau 500 ribuan, dan dulu gua suka banget T-Force Yuanli mereka. Nah, gimana performa dari Tangzu Shiminli ini? Sebelumnya thank you juga untuk Tangzu yang udah mengirimkan IM ini ke gua untuk gua review. Dan seperti biasa gua akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build quality-nya sendiri, buat gua ayam ini kerasa kokoh dan semuanya tuh bahannya metal dan agak berat. Memang secara bentuk ini jelas mengingatkan pada TRN MT3, dan perlu dikasih tahu juga bahwa TRN MT3 sebenarnya keluar setelah Tangzu Shiminli ini. Jadi kalau duluan desain, ya Tangzu Shiminli dulu. Somehow mengingatin gua sama kura-kura. Gua nggak tahu kenapa. Dan ini nozzle-nya juga berasa kokoh overall, cuman yang memang gue kurang suka ada di bagian kabelnya yang dia menggunakan dual pin connector, tapi kabelnya ini cukup berasa keras dan kaku. Tuh lihat nih, rada kaku begini, gue nggak terlalu fleksibel. Untuk fit atau ergonominya sendiri, gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali ketika gue pakai ini. Walaupun memang agak gede kesannya, tapi ketika gue pakai itu nggak ada rasa sakit, kecuali di bagian kabelnya aja memang itu berasa kaku dan kadang agak mengganggu. Suara dari Tangzu Shiminli ini sejalan dengan frekuensi responsnya. Itu jelas banget. Penekanannya ada di yang utama, gue denger itu langsung dengan vokalnya yang maju. Kelihatan di upper mid range yang maju sekitar 2-3 kHz-an. Lalu kemudian di area bass, dan itu adalah jelas yang gue dengarkan dari Tangzu Shiminli ini. Tapi sayangnya walaupun vokalnya maju, itu buat gue terlalu shouty. Jadi di beberapa lagu itu di bagian refnya, apalagi J-pop ataupun K-pop, berasa terlalu maju atau kayak teriak nyemprot ke depan muka lo gitu, sehingga kurang nyaman. Gue breakdown satu-satu dulu. Bassnya adalah bass yang gue bisa bilang oke, karena dia punya tekstur bass yang lumayan oke, dan volumenya buat gue pas lah. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi at least bisa gue cobain berbagai macam lagu, EDM ataupun pop, itu gue bisa nikmatin. Cuman mungkin kalau misal kalian yang bass head memang kurang cocok aja. Cuman at least buat berbagai lagu yang gue coba, bassnya itu cukupan, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, dan cukup natural. Overall, nice bass. Tapi habis itu acara utamanya, penekanan utama dari ayam ini memang di bagian vokal, di bagian mid range-nya, yang walaupun dimajuin banget, tapi buat gue berlebihan. Sehingga gue dengerin vokal, itu berasa maju banget, bakal nyemprot. Gue dengerin Lisa, teriaknya tuh jadi sakit di kuping gue. Dan juga gue denger K-pop gitu, G-Idol, ataupun gue dengerin Blackpink gitu, itu aja langsung berasa sakit. Terlalu maju, terlalu nyemprot, too shouty for me. Nah, gue dengerin vokal cowok juga berasa terlalu nyemprot dan kurang tebel. Jadi overall, walaupun bintang utama yang dimajuin ini adalah vokalnya, tapi vokalnya itu sayangnya tidak balance. Kurang balance lah jelas buat gue. Dan habis itu treble-nya langsung rolled off habis-habisan sampai berasa dark. Lu dengerin tepuk tangan ataupun violin ataupun cymbal itu bakal berasa kayak ditutupin kain. Jadi kurang gemericik, kurang lepas suara dari treble-nya sendiri. Jadi overall tonalnya ini jelas gue kurang suka. Dia memajukan sekali vokalnya itu, tapi vokalnya nggak balance dan tekstur vokalnya juga agak kasar. Bassnya aja yang lumayan, tapi gimana pun yang lu dengerin pasti keganggu ada di bagian mid range-nya tadi. Nah, sekarang untuk teknikalnya, untuk kita ngomongin harga mungkin sekitar 500 ribu, 600 ribu di sini ya. Gue bisa bilang oke, tapi nggak class leading juga. Maksudnya 500-600 ribu itu ada TK Wave ataupun ada Hazelson Hard Mirror yang buat gue jelas lebih bagus daripada Tangzu Shiminli ini. Dia memang sedikit lebih baik di resolusinya dibandingkan dengan ayam-ayam 200-300 ribuan macam KKZ HBB ataupun macam Salno Zero. Cuman tonalnya itu loh, tonalnya ini bikin gue geleng-geleng kayak aduh ini kurang balance dimanapun di bagian mid range to treble areanya, treble to rolled off. Nah, kalau dibandingin masalahnya kita ngomong harga $35 atau 500 ribu ini, kita ada ayam-ayam di harga 200-300 ribuan yang jelas semuanya itu udah kebanyakan tuningnya tuh bagus. Maksudnya kalau gue bandingin sama Chu, buat gue Chu tuh ketipisan, terlalu shouty vokalnya. Chu aja gue masih bisa lebih denger dibandingkan Shiminli ini. Memang Shiminli ini vokal lebih tebal karena Chu kan naik di vokal di 3-4 kHz. Sementara ini mulai dari 2 kHz yang dinaikin. Cuman
lebih mengganggu yang gue denger di sini dibandingkan Chu Somehow. Chu Somehow gue masih bisa lebih dengar lebih lama dengan vokal yang lebih clear, sedikit lebih smooth juga secara tekstur, dan ini lebih mengganggu buat gue. Kemudian dibandingkan Soul Note Zero, buat gue Soul Note Zero masih salah satu yang paling balance overall di harganya. Untuk kita ngomongin tonal doang ya, itu jelas buat gue better. Gue bisa denger jauh lebih lama Soul Note Zero dibandingkan si Tangzu Shimili ini. Dan apalagi dibandingkan dengan Kikazet HBB yang jauh lebih kalem. Bass yang lebih berbody, ditambah vokal dan treble yang lebih kalem. Dan walaupun begitu, treble-nya Kikazet HBB yang suaranya tebel tadi, itu nggak sampai mengganggu di kayak gini. Ini tuh bener-bener kayak, apa ya? Kalau di Kikazet HBB tuh at least berasa treble-nya tuh smooth. Gue dengerin cymbal tuh kayak di smoothing, iya. Cuman di sini tuh kayak ketutupan kain, kayak terlalu nyungsep gitu loh treble-nya. Jadi dibandingkan bahkan yang suaranya tebel kayak Kikazet HBB aja, treble-nya lebih hilang di sini. Jadi overall gue akan ngomong aja, gue nggak bisa rekomendasikan ini kecuali lu bener-bener seleranya niche mungkin untuk agak berbeda. Mungkin lu suka vokal yang maju banget. Yang jelas sih gue nggak. Jadi ranking gue untuk ayam ini tonalnya adalah segini, dan juga teknikalnya adalah segini, dan ranking akhirnya adalah segini. Seperti biasa, ranking ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, atau perubahan benchmark dalam penilaian gue. Kalau kalian tertarik untuk melihat ranking list gue, ada di description di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silakan di komen di bawah atau ikuti live question and answer gue untuk hari weekend, dan juga bisa ikuti Instagram dan juga Facebook gue yang ada di deskripsi di bawah, karena gue biasa menyediakan beberapa konten-konten unik yang gue tidak upload ke YouTube. Oke, jadi gitu aja buat gue. Tangzu Shimili ini jujur aja mengecewakan karena gue suka Yuan Lee. Shimili ini mengecewakan, tapi gue penasaran sama One Er yang kalau gue lihat frekuensi responsnya doang, itu definitely better dibandingkan Shimili. Jadi gitu aja, see you next time, bye-bye.